Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Ada yang bertanya, mengapa dalam mempelajari agama mesti harus mengenal rasa? Memang kalau hanya sampai pada tingkatan syariat, bab rasa tidak pernah dibicarakan atau disinggung. Tetapi pada tingkatan tarekat ke atas, bab rasa ini mulai disinggung, karena bila belajar ilmu agama itu berarti mulai mengenal siapa sang pencipta itu. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas apa itu rasa. Allah Maha Gaib, maka dalam mengenal hal gaib kita wajib mengaji rasa. Jadi jelas berbeda dengan tingkat syariat yang memang mengaji telinga dan mulut saja, dan mereka hanya yakin akan hasil kerja panca inderanya, bukan batin. Bab rasa dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu rasa tunggal, sejatinya rasa, rasa sejati, rasa tunggal jati. Mengaji rasa sangat diperlukan dalam mengenal gaib, karena hanya dengan mengaji rasa yang dimiliki oleh batin itulah maka kita akan mengenal dalam arti yang sebenarnya apa itu gaib. Berikut mengenal rasa tunggal, sejatinya rasa, rasa sejati, rasa tunggal jati. Rasa tunggal, yang mempunyai rasa tunggal ini ialah jasad atau jasmani, yaitu rasa lelah, lemah dan capek. Kalau rasa lapar dan haus itu bukan milik jasmani, melainkan milik nafsu. Mengapa jasmani memiliki rasa tunggal ini? Karena sesungguhnya dalam jasmani atau jasad ada penguasanya atau penunggunya. Orang tentu mengenal nama Qodam atau alif, lam, alif. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar kita mau merawat jasad atau jasmani. Kalau perlu kita harus menanyakan kepada orang yang ahli atau mengerti. Selain merawatnya agar tidak terkena penyakit jasmani, kita pun harus merawatnya agar tidak menjadi korban karena ulah hawa nafsu, maka jasad kedinginan, kepanasan, ataupun masuk angin. Bila soal-soal ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, niscaya jasad kita juga tahu terima kasih. Kalau dia kita perlakukan dengan baik, maka kebaikan kita pun akan dibalas dengan kebaikan pula. Karena sesungguhnya jasad itu pakaian sementara untuk hidup sementara di dalam fana ini. Kalau selama hidup jasad kita terawat dengan sungguh-sungguh, atau kita bersihkan 2 kali sehari atau mandi sebelum puasa, keramas sebelum sholat, berwudu dulu, dan tidak menjadi korban hawa nafsu, serta kita lindungi dari pengaruh alam, maka dikala hendak mati, jasad yang sudah suci itu pasti akan mau diajak bersama-sama kembali ke asal untuk kembali ke sang pencipta. Seperti halnya kita bersama-sama pada waktu datang atau lahir ke alam fana ini. Mati yang demikian dinamakan mati tilam atau tidur, atau mati sempurna. Pandangan yang kita lakukan malah sebaliknya, mati dengan meninggalkan jasad. Kalau jasad sampai dikubur, maka Qodam atau alif, lam, alif akan mengalami siksa kubur, dan kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Dalam mencari nafkah baik lahir maupun batin, jangan mengabaikan jasad, jangan melupakan waktu istirahat. Sebab itu Allah ciptakan waktu 24 jam, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk beribadah, dan 8 jam untuk beristirahat. Juga dalam hal berpuasa, jangan sampai mengabaikan jasad. Sebab itu Allah tidak suka berlebih-lebihan, karena yang suka berlebih-lebihan itu adalah Sat atau angan-angan. Karena Sat mempunyai sifat selalu tidak merasa puas. Berikut sejatinya rasa. Apapun yang datang dari luar tubuh dan menimbulkan adanya rasa, maka rasa itu dinamakan sejatinya rasa.
Jadi, sejatinya rasa adalah milik panca indera. Mata senang karena mata dapat melihat sesuatu yang indah, atau tidak senang bila mata melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Telinga senang merasa mendengar suara yang merdu, atau tidak senang mendengar isu atau fitnah orang. Hidung senang mencium bebauan wangi atau harum, atau tidak senang mencium bebauan yang busuk. Kulit senang kalau bersinggungan dengan orang yang disayang, atau tidak senang bersinggungan dengan orang yang berpenyakitan. Lidah senang makan atau minum yang enak-enak, atau tidak senang memakan makanan yang busuk. Berikut rasa sejati. Rasa sejati akan timbul bila terdapat rangsangan dari luar, dan dari tubuh kita akan mengeluarkan sesuatu. Pada waktu keluarnya sesuatu dari tubuh kita itu, maka timbul rasa sejati. Untuk jelasnya lagi, rasa sejati timbul pada waktu klimaks atau pada waktu melakukan hubungan seksual. Berikut rasa tunggal jati. Rasa tunggal jati sering diperoleh oleh mereka yang sudah dapat melakukan meragai sukma atau keluar dari jasad dan sholat daim. Beda antara meraga sukma dan sholat daim ialah, kalau meraga sukma, jasad masih ada, batin keluar dan dapat pergi kemana saja. Kalau sholat daim, jasad dan batin kembali ke wujud nur dan lalu dapat pergi kemana saja yang dikehendaki, juga dapat kembali atau berpergian ke alam lauhul mahfuz. Bila kita meraga sukma maupun sholat daim, mula pertama dari ujung kaki akan terasa seperti ada aliran yang menuju ke atas atau kepala. Pada meraga sukma, bila aliran itu setibanya di dada akan menimbulkan rasa ragu-ragu atau khawatir atau was-was. Bila kita ikhlas, maka kejadian selanjutnya kita dapat keluar dari jasad, dan yang keluar itu ternyata masih memiliki jasad. Memang sesungguhnya lah bahwa setiap manusia itu memiliki 3 buah wadah. Selain jasad atau jasmani yang tampak oleh mata lahir ini, pada bagian lain bab ini akan kita kupas. Kalau sholat daim bertepatan dengan adanya aliran dari arah ujung kaki, maka dengan cepat bagian tubuh kita akan menghilang dan kita akan berubah menjadi seberkas nur sebesar biji ketumbar di belah 7 bahagian, bercahaya bagai sebutir berlian yang berkilauan. Nah, rasa keluar dari jasad atau rasa berubah menjadi setitik nur. Nur inilah yang disebut sebagai rasa tunggal jati. Selain itu, baik dalam meraga sukma maupun sholat daim, bila hendak bepergian kemana-mana kita tinggal meniatkan saja, maka sudah sampai. Rasa ini juga dapat disebut rasa tunggal jati. Sebab dalam bepergian itu kita sudah tidak merasakan haus, lapar, kehausan, kedinginan, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang berkeinginan untuk dapat melakukan meragai sukma, dianjurkan untuk sering tirakat atau qanaat puasa. Jadikanlah puasa itu sebagai suatu kegemaran, dan yang penting juga jangan dilupakan melakukan zikir gabungan, nafi, isbat, dan kolbu dalam sehari-hari sudah pada tahapan lillahi ta'ala. Hal ini berlaku baik mereka yang menghendaki untuk dapat melakukan sholat daim. Kalau meraga sukmah mempergunakan nur Allah, tapi bila sholat daim sudah mempergunakan nur ilahi. Karena ada rasa sejati, maka rasa merupakan asal usul segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, bila hendak mendalami ilmu ma'rifat, Islam dianjurkan untuk selalu bertindak berdasarkan rasa. Artinya, jangan membenci, jangan menaruh dendam, jangan iri, jangan syirik, jangan bertindak sembrono, jangan bertindak kasar terhadap sesama manusia, dan lain-lain. Sebab di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, kita ini semua sama, karena masing-masing memiliki rasa. Rasa merupakan lingkaran perhubungan antara etika pergaulan antara manusia, juga sebagai lingkaran penghubung pergaulan umat dengan penciptanya. Rasa tunggal jati ini mempunyai arti dan makna yang luas karena bagai hidup itu sendiri.
Apapun yang hidup mempunyai arti, dan apapun yang mempunyai arti itu hidup. Sama halnya apapun yang hidup mempunyai rasa, dan apapun yang mempunyai rasa itu hidup. Dengan penjelasan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang mendiami rasa itu adalah hidup, dan hidup itu sendiri ialah Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua ini umat yang hidup, jadi sama Penciptanya. Oleh sebab itu, umat manusia harus saling menghormati, tidak saling merugikan, bahkan harus saling tolong-menolong. Dalam hal ini sesuai dalam firman Allah, "Hai manusia, masuklah kalian dalam perdamaian. Jangan berpecah belah mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata." Rasa itu adalah rahasia. Di manakah rasa? Seperti apakah rasa itu? Kuumpamakan seperti gula dan manisnya. Lihatlah manisnya itu ada di mana? Pada awalnya, engkau semua akan mengira bahwa manis itu adanya di dalam gula. Itu tak bisa disalahkan sebab memang kemampuan menangkap masih berada pada level itu saja. Makin dalam ditelusuri, maka akan disadari ternyata manis itu adalah di lidah. Penikmat bukan ada di gula. Pemahaman seperti itu juga tidak bisa disalahkan sebab kapasitas penangkapanmu masih di situ juga. Makin dalam lagi, ternyata rasa itu adanya di otak, karena otaklah yang memproses dan mengenali dan membedakan setiap rasa. Pemahaman seperti itu pula tak bisa disalahkan karena memang kapasitasnya berada di situ saja. Makin dalam lagi, ternyata rasa itu adanya di dalam akal pikiran kita sendiri. Makin dalam lagi, ternyata rasa itu adanya di dalam hati kita sendiri. Makin dalam lagi, ternyata rasa itu adanya dalam nurani diri pribadi. Makin dalam lagi, ternyata rasa itu tidak pernah ada, adanya hanya aku. Makna aku adalah ucapan simbolik bagi kalangan pelaku rohani yang mencapai pengalaman puncak spiritual. Aku adalah sebagai ungkapan untuk menjelaskan tentang hakikat Tuhan secara hierarkis ontologis. Tuhan sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya, Dia adalah aku, seperti itulah rasa. Ia menjadi rahasia yang berlapis-lapis dalam lapisan-lapisan rasa terdalam. Dengan rasa makrifatullah, berkata Syekh Ibnul Arabi radhiyallahu anhu, selagi orang arif billah, orang hanya mengenal Allah dalam bentuk kepercayaan atau tanggapan sendiri sahaja. Bahkan ia tak akan percaya jika Allah sendiri mentajalikan dirinya dalam bentuk yang lain. Ia tak akan menanggalkan dan memisahkan dirinya daripada kepercayaan itu. Bahkan ia tak percaya dengan kepercayaan atau tanggapan orang lain. Orang arif billah percaya dalam setiap kepercayaan, namun ia tak dapat menyatakan asas atau umbi kepercayaannya sendiri tentang Allah lantaran perkara ini kembali kepada rasa. Ilmu si arif billah adalah ilmu rasa. Rasa tak boleh diperkatakan atau dinyatakan melalui istilah atau kata-kata. Ilmu rasa adalah ilmu kaifiyat atau quality. Rasa tak dapat diceritakan. Ia hanya diketahui oleh orang yang merasa atau yang mengalami. Berkenaan rasa yang berlaku semasa melihat atau menyaksikan Allah, tidak ada istilah atau kata-kata yang boleh menceritakannya. Apa itu sir? Sir itu rahasia. Apa rahasia itu? Rahasia itu adalah rasa. Sir itu rasa. Di dalam sir itu rahasia. Rasa itu rahasia. Di dalam rasa itu ada rasa. Yang di dalam rasa itulah rahasia. Kalau yang di dalam rasa itu merasa, merasalah rasa. Kalau rasa sudah merasa, merasalah jasad. Jasad ini hanyalah tempat merasa. Maka jasad ini hanya tempat merasakan yang ada di dalam rasa. Kalau tidak ada rasa di dalam rasa, belumlah sempurna ma'rifat. Rasa di dalam rasa inilah yang dikatakan perasaan rasa. Perasaannya rasa inilah yang merasa.
perkataan aliullah Allah subhanahu wa ta'ala, man lam yasauk lam yarif. Siapa yang merasa, mengetahuilah dia. Siapa dapat merasa, mengenallah dia. Siapa dapat merasa, dapatlah dia. Siapa dapat merasa, sampailah dia. Jadi masalah rasa ini di dalam tauhid tidak ditinggalkan sama sekali. Karena tauhid hakiki yang dirasakan Nabi Muhammad SAW itu ialah tauhid sauk atau tauhid rasa. Dari merasa, rasa di dalam rasa, inilah timbulnya hakul yakin. Kalau masih di dalam pengetahuan saja, itu namanya ilmal yakin. Kalau masih di dalam kenyataan saja, itu namanya ainul yakin. Yang wajib kita cari dan kita usahakan adalah hakul yakin. Kalau untuk mencapai derajat kewalian, tingkatkanlah kepada akmalul yakin. Akmalul yakin artinya keyakinan yang sempurna atau sesempurna keyakinan. Inilah martabat Muhammad Rasulullah. Perkara rasa tidak boleh diceritakan kembali. Kalau perkara sifat boleh. Ianya bulat, putih, kuning, panjang, lebar, pendek. Tapi kalau perkara rasa, sekalipun kita katakan ia pedis. Pedis bagi kita, bagi orang tidak pedis. Bagi orang lain pula manis. Manis buah, jadi rasa berbagai-bagai rasa. Tahu berbagai-bagai tahu, faham juga berbagai-bagai faham. Tidak boleh kita belajar di atas kefahaman, di atas pengetahuan, di atas main rasa-rasa. Makanya guru-guru terdahulu mengatakan la yuk wa la ya'rif. Orang yang menikmati saja yang tahu akan manis-manisnya. Jadi kalau kita mau tahu kopi itu enak atau tidak, minumlah. Kalau sudah minum baru tahu manisnya manis. Khasiatnya itu perkara rasa, bukan saja tertuju kepada kopi. Begitu juga dalam bab kita mengenal Allah. Kita rasa-rasa Allah itu ada. Rasa-rasa Allah itu tinggi. Rasa-rasa Allah itu besar. Rasa saja. Kalau kita bilang Allah itu besar, sebesar manakah Allah itu? Apakah Allah itu sebesar gunung Uhud? Apakah Allah itu sebesar padang bola stadium? Apakah Allah itu sebesar gajah? Ini besar, itu besar mana? Kita main rasa saja. Kita rasa-rasa besar Allah. Besar-besar mana? Coba beritahu besar mana? Jadi, kalau tak bisa cerita sebesar mana, artinya kita tidak mengenal Allah. Kalau sudah merasa pernah minum kopi, tahulah kopi itu pahit atau manis. Kalau sudah atau tidak mengenal Allah, kita akan mengatakan besar. Besar mana? Besar tempayan badu. Besar mana? Allah itu tinggi. Memang tidak ada siapa yang bilang Allah itu rendah. Tapi tinggi mana? Setinggi mana? Setinggi pokok kelapa, setinggi awan, setinggi langit. Pernahkah Anda naik ke langit? Yang tahu langit itu tinggi. Main rasa-rasa tidak boleh. Kita belajar makrifat, belajar mengenal Allah di atas rasa. La yasuk wa la ya'rif. Orang-orang yang minum saja tahu akan manis-manisnya. Jadi marilah kita belajar mengenal Allah, biar sampai mengenal sebenar-benarnya mengenal. Jangan duduk di atas perkara tahu. Jangan duduk di atas perkara faham. Jangan duduk di atas perkara rasa. Itu semua penipu, pembohong, pendusta. Besar mana? Manis kopi itu manis macam mana? Kalau belum kita minum. Tawar kopi itu tawar macam bagaimana? Kalau belum kita rasa. Jadi barang siapa mengatakan Allah itu besar, benar. Besar mana Allah itu? Allah itu tinggi. Tinggi mana? Allah itu satu. Bagaimana kamu tahu satu? Kenal pun belum. Makanya minum dan rasalah terlebih dahulu kopinya, baru kita tahu manis atau pahit atau sedapkah rasa kopi itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku paham sampai di sini.
Demikian sahabat, mengenal rasa. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.